Dari 6 presiden yang sudah berganti, tidak pernah ada keterbelahan sebesar ini. Tidak pernah ada musibah, keributan, kegaduhan yang terjadi seperti saat ini. Beliau sudah menemukan vaksin yang disebut dengan vaksin Nusantara. Itu pun sudah diakui sekarang ini oleh World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia WHO. Bahkan beberapa negara-negara, ratusan negara di dunia mencari beliau. Tapi tidak pernah diakui. Nah, inilah ada apa dengan rezim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahda. Allazi ja'ala awwal al-aswari bisari dal qadah. Wa jalla syahrul harum min yusfa fi adamu himayatan lil hajj wa sadaqa wa'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Kita telah melaksanakan peringatan Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, dan kesedihan mendalam tentunya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mestinya mereka berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan keputusan pemerintah, dengan segala macam persoalan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu, sehingga tidak bisa berangkat. Pada kesempatan di pagi hari menjelang subuh ini, saya secara pribadi melihat semakin hari negara dan agama kita ini tidak baik-baik saja, dirundung dengan berbagai macam persoalan problematika yang kesemuanya itu adalah berimbas dari segala keputusan-keputusan yang tidak adil, keputusan-keputusan berdasarkan aturan-aturan yang disertakan dengan berbagai macam arogansi, dengan berbagai macam kesombongan bahkan, dan tidak lagi mengandalkan kekuasaan-kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sadar bahwa tidak hanya di Indonesia, secara nasional, problematika pandemi wabah virus COVID-19, atau istilah saya pribadi virus COVID telah melanda dunia dan khususnya Indonesia. Hal itu tidak kita pungkiri karena kesepakatan logika, sekali lagi, kesepakatan logika antara satu logika dengan logika lain, antara satu pikiran dengan pikiran lain, yang kemudian semua pikiran menjadi satu untuk mengakui dan bahkan khawatir mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, ketakutan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan terkait dengan obat COVID ini. Sebagai manusia diberi akal, sebagai manusia diberi nikmat otak, kepintaran untuk melihat realitas kehidupan yang ada di sekitar kehidupan kita, bahkan dalam kompleksitas yang lebih luas secara global. Tentu tak ada satupun persoalan di dunia ini dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, baik manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi, secara kontekstual tentu sudah tercatat dalam kebenaran kitab suci Al-Quran Karim. Karena firman Allah Maha mengetahui akan segala bentuk realitas kehidupan dan perjalanan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak dapat disederajatkan dengan kemampuan berpikir manusia. Manusia mempunyai keterbatasan di dalam aspek ruang dan waktu, di dalam memanage kemampuan berpikir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembuat skenario, sutradara di atas segala sutradara, yang mengatur realitas kehidupan dunia dan umat manusia.
beberapa bulan terakhir ini, bahkan beberapa minggu belakangan ini, huru-hara yang terjadi, keributan yang terjadi, kegaduhan yang terjadi, berulang-ulang baik di dalam momen dakwah maupun dalam pernyataan-pernyataan sikap dakwah secara pribadi seperti sekarang ini. Saya sering menyampaikan bahwa keributan-keributan yang ada di negara kita tak ada lain kecuali dari mulut, dari ucapan statement para pejabat kita. Semua kegaduhan, semua keributan yang terjadi akibat daripada keputusan yang bertolak belakang dengan rasionalitas, mayoritas, pikiran, logika dari komponen bangsa ini. Baru-baru ini kita menyaksikan pemerintah menurunkan aturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, dan kemudian menguak lagi keributan yang baru, mengundang keributan yang baru, ditetapkan dari tanggal 3 sampai 20 Juli, kemudian ditambahkan lagi, diperpanjang lagi sampai 25 Juli tahun 2021. Ini sudah tidak sesuai dengan perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa yang dalam hal ini menjalankan roda pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi. Bahwa segala keputusan pemerintah itu tidak bisa diambil secara pribadi, karena ini bukan diktator, ini bukan pemerintah, bukan kolonialisme, bukan penjajahan, tetapi kita hidup di negara yang sudah merdeka. Dan kita perhatikan masyarakat kecil saja, masyarakat di kampung-kampung pun sudah tahu bahwa ketidakmampuan berdiri di kaki sendiri, bahkan dalam segala keputusan, terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan yang bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini secara khusus pribadi presiden, kadang-kala telah melampaui cara berpikir, melampaui daripada keinginan masyarakat luas. Dan inilah kemudian terjadi benturan di bawah, dan yang menjadi sasaran adalah aparat dan masyarakat selalu diadu domba. Kami pribadi kasihan melihat kehidupan para pejabat-pejabat yang ada di unsur TNI dan Polri. Mereka hanya menjalankan tugas, dan kemudian bawahan-bawahan mereka dijadikan sebagai pakar betis. Ketika seorang pemimpin salah mengambil keputusan, seorang pemimpin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka yang diperalat adalah aparat TNI dan Polri. Sadar atau tidak sadar, ini adalah merupakan persoalan yang perlu kita jawab. Sudah banyak para pengamat, bahkan dari para tokoh-tokoh penting yang ada di bangsa ini, mengomentari setiap keputusan presiden. Tapi tak ada satupun yang diambil dijadikan sebagai pelajaran, menstabilkan keadaan bangsa dan negara ini, agar menjadi bangsa yang tidak ribut, bangsa yang tenang, bangsa yang menuju pada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu pemikiran untuk menjangkau agar bangsa ini menjadi bangsa yang tenang, bangsa yang dapat berpikir dengan jernih, dengan luas tentang arti kehidupan kedamaian dalam suatu negeri. Kita melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah karena ketidakadilan. Ketidakadilan. Negara ini sepertinya sudah dimiliki oleh individu. Apa saja yang menjadi keputusan Joko Widodo, apa saja menjadi keputusan seorang pemimpin, seorang presiden, yang mayoritas bangsa yang tidak setuju, hanya beberapa ribu orang, beberapa ratus ribu orang barangkali yang setuju. Kelompok-kelompok beliau, dan kemudian buzzer-buzzer bayaran, ditambah dengan para penjilat, para munafikun yang mengaku Islam tapi munafik, kemudian yang berlatar belakang berjiwa komunis, mereka mendukung. Karena mereka dipelihara, karena mereka memang diperuntukkan, dijadikan sebagai alat kekuasaan. Inilah sebabnya kadang-kala pendapat-pendapat masyarakat terkadang menilai salah terhadap aparat. Tidak, aparat itu hanya diperalat. Kita jangan terjebak. Tentara dan kepolisian, TNI dan Polri itu hanya diperalat dari siapapun presiden yang akan memimpin negara ini. TNI dan Polri akan selalu mengikuti apa yang menjadi
perintah mereka. Maka perhatikan, ketika orang-orang munafik, kelompok rezim ini, bahkan orang-orang yang menjilat kepada rezim ini, ketika mereka menyanggah, ketika mereka melawan, bahkan mereka membantah argumen-argumen ilmiah yang disampaikan oleh orang-orang yang ada dalam barisan oposisi, para oposan, mereka selalu mengangkat, mereka selalu memanas-manasi aparat TNI dan Polri supaya menangkap, supaya memenjarakan orang-orang yang tidak suka dengan keputusan pemerintah. Rasionalitas kita akan kembali berpikir bahwa apapun yang menjadi keputusan pemerintah, kalau itu baik, insya Allah seluruh masyarakat akan setuju. Seluruh masyarakat setuju. Dan pasti yang menolak itu adalah orang-orang yang hanya ingin mencari masalah. Tapi ini adalah keputusan yang memang kalau kita voting, kita lihat ke bawah, apa yang dilakukan oleh presiden sekarang ini, rezim sekarang ini, mayoritas bangsa ini kalau kita voting sudah tidak setuju dengan kepemimpinan Joko Widodo dan Maruf Amin. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini tidak terbiasa ribut. Ini keributannya sudah skala nasional, bahkan mahasiswa pun dibungkam sebagai agent of change, agen perubahan yang mempunyai kedaulatan untuk masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena masa depan negara ini tergantung ada di pundak para mahasiswa. Mereka sebagai social control, mereka sebagai tulang punggung, the backbone to the next time. Untuk masa-masa yang akan datang, mereka akan menjadi tulang punggung bagi negara ini. Tapi argumen-argumen mereka selalu dimentahkan, bahkan sifat pengecut, karena mengacu daripada kesalahan, sehingga diajak untuk berdialog secara terbuka, selalu menghindar. Nah inilah, maka dibutuhkan sebuah keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu ingat. Quran surah An-Nahl ayat yang ke-90. Ini dijelaskan dengan jelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu manusia wal ihsan, berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Keterbelahan, permusuhan di tengah bangsa ini tidak ada sejarah. Dari 6 presiden yang sudah berganti, tidak pernah ada keterbelahan sebesar ini. Tidak pernah ada musibah, keributan, kegaduhan yang terjadi seperti saat ini. Sehingga kinerja dan etos kerja dari pemerintah rezim ini sudah tidak ada yang kita lihat. Kebetulan juga ada virus COVID menjadi alasan. Padahal sebelum ada virus COVID pun tidak ada. Hanya 2 saja bekas yang kita harus akui keberhasilan Joko Widodo dalam kepemimpinannya. Yang pertama, tol Cipali, tol yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Palembang dan Lampung Palembang. Itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada. Nah, itu pun dari hasil hutang. Nah, hutang Indonesia makin menumpuk. Allahu Akbar. Dan oleh sebab itu Allah perintahkan untuk berbuat adil, jangan membuat permusuhan. Ini yang menyebabkan negara kita setiap hari selalu terjadi keributan. Karena ketidakadilan. Orang ribut dengan masalah vaksin, orang ribut dengan masalah indikasi tentang penyembuhan, kematian, kemudian terinfeksi dengan virus COVID, sehingga susah untuk mencari vaksin. Padahal di dalam negeri sendiri
seorang dokter terawan yang sudah mendedikasikan kepribadiannya, dirinya sebagai seorang ahli medis. Beliau sudah menemukan vaksin yang disebut dengan vaksin Nusantara. Itu pun sudah diakui sekarang ini oleh World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia WHO. Bahkan beberapa negara-negara, ratusan negara di dunia mencari beliau. Tapi tidak pernah diakui. Nah, inilah ada apa dengan rezim ini. Allahu Akbar. Penuh dengan kemisteriusan tapi terbuka. Ini. Jadi, sudah habis kata-kata dan tidak bisa lagi menyampaikan sesuatu yang ilmiah, menyampaikan sesuatu yang mengkritisi untuk membangun. Karena kita akan dianggap musuh, karena kita akan dianggap sebagai penjahat, karena kita akan dianggap sebagai pemberontak. Seringat dengan satu kalimat yang disampaikan oleh seorang anggota CIA, masih berusia muda belia, Edward Snowden. Edward Snowden pernah berkata, apabila Anda adalah seorang pemberantas kejahatan dan Anda dituduh sebagai penjahat, ketahuilah maka Anda sedang hidup dalam lingkungan para penguasa penjahat. Ini jamaah yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, bahwasannya kita sedang dikepung, kita sedang dijajah, akan dimatikan oleh saudara kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menurunkan keputusan keadilannya. Karena berharap keadilan kepada rezim ini, berharap keadilan kepada manusia, sampai kapanpun tidak akan taubat, tidak akan kita mendapatkannya. Dan lambat atau cepat, selalu saya katakan, kezoliman itu kalau sudah di puncaknya, pasti akan tumbang. Dan inilah detik-detik terakhir. Insya Allah, dalam waktu dekat, semuanya akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudaraku, jamaah rahimakumullah, tetap sabar. Di dalam kehidupan ini kita melihat banyak sekali fenomena kejahatan terjadi di mana-mana, di tengah isu pandemik, di tengah isu perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Imbasnya adalah ekonomi kita di masyarakat menurun, bahkan ada yang kelaparan, ada yang menderita kekurangan bahan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya lagi bahwa arogansi daripada petugas di lapangan, petugas satuan tugas Covid ini, seperti yang terjadi beberapa minggu lalu di Kota Makassar, seorang ibu hamil pun ditampar oleh satuan polisi Pamong Praja, Satpol PP. Ini adalah merupakan gambaran daripada hilangnya rasionalitas kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ini pukulan keras bagi kita, bahwa sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan mana manusia yang adil, mana yang tidak adil. Sebagai seorang pemimpin harus berbuat adil. Berulang-ulang itu diamandemenkan, dinafaskan dalam kehidupan falsafah negara kita, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berulang-ulang dari awal persoalan mencuat di tengah-tengah publik, menyeruak di tengah-tengah publik. Dari berbagai macam persoalan Pancasila mau diperas, sampai pada hari ini perpanjangan tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Semuanya itu imbasnya adalah ketidakadilan. Mudah-mudahan Yang Maha Adil melihat jeritan tangisan kita dan menurunkan keadilannya bagi orang-orang zalim, dan akan ke depan kita akan mendapat pemimpin yang betul-betul amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pejabat-pejabat yang soleh-soleh untuk memimpin negara kita menjadi negara yang muwaddatun, thayyibatun, warabbun kufur. Ini saja jemaah, dan yang menjadi pesan dalam kehidupan kita, berlaku adillah kita. Berlaku adillah dalam setiap perjalanan kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, dan kalaupun umat Islam sudah tidak mampu, yakinlah sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kekuatannya, dan di sanalah kita akan melihat pertolongan, pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku bagi kita semua. Sabar dan banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah di dalam setiap sholat kita, di dalam tahajud kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan keadilannya. Kalau kita sudah tidak mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mampu
Maha bijaksana, Maha kuat, dan Maha adil. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di Hari Raya Aidul Adha 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Dan di tahun-tahun depan, insya Allah, pemimpin-pemimpin baru, kita akan hidup berdampingan dengan penuh kerukunan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya salli wa sallim